Jadi Bingung. bingung. Nanti diatur sama Mbak Novi, Yayasan. sama yayasan. Mbak Novi mungkin disisakan dikit buat mereka, karena mereka juga perlu pegangan segala macam. Iya. Saya nanti akan menjadi perantara di sini. Oke. Oke? Pak Denny, Ya, ya ini kan bagus. Agus terakhir kali nih ya Pak Denny. Iya, iya. Agus kan mau pulang karena kan mata Agus emang udah diponis Ngerti, karena Pak. mau dikasih mata buatan. Iya, Ya, bagus. udah nggak bisa sekali sama Sabar, sekali semangat sayang. melihat Agus mau balik ke Aceh. Hmm. Bentar dulu, belum Iya. boleh kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa, Ampun. biarin. Ini pun karena lidah lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu Nggak kan. boleh kalau belum Cuman sidang. Agus kepengen Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Hmm. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Iya, nanti Tapi- bicara aja sama Mbak Tuh, Novi. izin bang, kemarin ada biaya rumah sakit aja yang ngehandle rumah sakit ya? Betul ya? Yayasan, sorry. Biaya rumah sakit yang ngehandle yayasan kan? Iya. Iya, Jadi iya. sudah dimulai tuh Iya. pengeluaran rumah sakit, yayasan yang bayar. Pengeluaran rumah sakit apapun, yayasan yang bayar. Iya. Yang dari uang kemarin kata Ya, Pak uang Giri. kemarin 1M itu. Intinya sekarang semua uang balikin ke yayasan aja. Oke, saya juga paham sampai di sini. Nanti masalah kamu membalik ke Aceh dan kebutuhan kamu, nanti kamu bicara sama Mbak Novi, kira-kira kamu butuhnya gimana, nanti yayasan yang diurus. Nanti koordinasi, udah. Jangan lagi ke sosial media kalau bisa. Sebentar bang, saya pribadi juga jujur saya minta maaf sama pihak keluarga Mas Agus. Dari kemarin juga sudah saya ucapkan gitu ya. Di rumah saya minta maaf berkali-kali, tapi di satu sisi saya punya tanggung jawab untuk memberikan info terkait donasi yang sesungguhnya. Tapi atas hari ini klarifikasi dari keluarga, tapi harus digarisbawahi, saya bikin berita bukan hoax, tapi benar kan adanya pengeluaran mutasi tersebut, adanya pembayaran untuk biaya rumah dan lain-lain. Saya nggak bikin berita bohong. Tapi yang Gitu. 100 juta saya yang ini enggak. Iya, iya, tahan. Iya. Intinya clear poinnya Mbak Novi. Jadi kita tutup di sini. Podcast ini akan memberikan informasi sampai di luar sana. Novi juga udah stop juga. Mereka juga jalan masing-masing. Kalau ada perkara tambahan, bicara sama saya aja. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya. Siap. Jangan sampai podcast begini ya. Akhirnya banyak gini loh. Nah, Kita nih kayak saya di media, Mbak Novi juga media. Kita ini mau kasih wadah buat bantu orang. Dan banyak orang yang masih perlu dibantu. Saya nggak mau nanti orang-orang di luar sana yang ingin membantu Nggak percaya. akhirnya nggak percaya lagi, ya. Oke, salam-salaman kali ya, biar enak ya. maafin ya. Oke. Ada abang-abang disiram air keras terus dikasih donasi. Menurut kalian lah, uang donasi itu harusnya dipakai untuk pengobatan atau dipakai sama keluarganya untuk bayar hutang? Kalau kalian jawab yang nomor 2, berarti longor juga kalian. Ya kan uang itu didonasikan ke mereka, suka-suka orang itulah uangnya diapain. Pemikiran orang longor, gak berotak. Gak bisa lagi kau berpikir. Itu didonasikan biar abang itu bisa pergi operasi. Jangan kau ambil uang itu buat bayar hutang. Yang paling parahnya kau tahu apa? Udah ada uangnya banyak. Kau tahu 1,5 M kalau nggak salah. Dia kontrol pakai BPJS. Jadi uang itu untuk apa didonasikan lagi? Sekali lagi, mungkin kau kurang mengerti. Uang itu didonasikan untuk abang itu biar abang itu bisa pergi operasi. Kau yang sehat-sehat itu jangan kau pakai uang itu. Inilah kenapa orang ngasih donasi itu malas dalam bentuk uang. Disalahgunakan sama ini oknum-oknum nggak jelas inilah. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Agus yang disiram air keras oleh karyawannya. Keluarga Agus Salim korban penyiraman air keras buka suara terkait uang bantuan 1,5 M. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Apa? Kedepannya dia nanti seperti apa? Biaya hidup dari mana? Dia ada donasi dong. Dia gunakan nanti saatnya. Kan ini audit jangka panjang. Kalau memang dia udah menyatakan nggak melihat loh. Saya mikirnya ke sana. Oke. Karena apa? Suatu saat kan saya nggak mungkin saya nampung terus. Iya. Dia juga punya kehidupan. Entah dia mau balik ke Aceh, entah dia mau balik ke Jawa. Uang donasi itu digunakan. Kalau saya berpikir panjangnya ke situ, bukan kita mau menggunakan donasi untuk macam-macam enggak. Iya, oke. Saya berpikirnya karena saya tahu, saya yang lebih tahu kejelasan Agus itu dari awal kita berobat
check up itu memang dari Mbak Novi pertama prokes rumah saya udah jelasin 95% Agus sudah nggak bisa melihat lagi. Iya. Dinyatakan. Iya. Oh, berobat kedua, berobat ketiga, berobat keempat tetap sama sampai kita. Nah di Cito kita tinggal tahap pertama Oke. ke bedah iriak ya, bedah poli paru karena Ya. dia dinyatakan infeksi. Iya, paham. Setelah itu ya udah kita gunain BPJS, udah nih daripada nanti ke depannya. Saya berpikir ke depan loh. Oke, paham. Nanti kalau si Agus sudah nggak bisa melihat perusahaan mana Paham. yang menerima dia kerja, Oke. Nah, itu yang saya maksud. keberatan Mbak Novi ada di mana Kalau kalau itu? aku waktu terakhir aku dapat info, waktu itu dapat telepon dari Mbak Wulan, aku ingat banget aku lagi ada acara sama timku, itu bilang aku lupa yang kanan apa yang kiri emang tidak bisa melihat, tapi Iya. kemungkinan besar salah satu mata lagi katanya bisa untuk dibantu obati dengan Oke. cara operasi secepatnya. Oke. Katanya begitu yang aku dapat Iya. info begitu ya. Oke. Nah, saya Sebentar Iya, Bu, iya, satu-satu iya, ya. iya, Oke. siap. Nah, setelah itu kan saya mikir kan, oh masih ada kemungkinan nih untuk bisa dioperasi. Kan emang, kalau aku emang cerita sejujurnya Bang gitu, papaku pernah operasi mata, ketembak airsoft dan matanya. Oke. Di rumah sakit itu, makanya aku bilang apa coba di dokter itu gitu. Jadi lu masih memikirkan kemungkinan bisa dioperasi lah. Aku percaya kajian Allah sih, makanya oke. karena aku peduli sama Mas Agus, aku masih kayak yakin ya udah Lu ayo masih mau fight lah. Iya, aku masih mau Oke, fight kan. oke. Bang ini tahu aku seperti apa Iya, gitu. Aku paham, masih paham. mau Agus sedih banget. Sebenarnya tuh prihatin banget ya ngelihat orang yang kesiram air keras itu sampai ngalamin kecacatan permanen. Logikanya tuh gini deh, orang kalau nggak prihatin dan kasihan banget, nggak mungkin akan ngasih duit secara cuma-cuma dengan nominal yang gede sampai ngumpulin banyak dana buat dia berobat gitu loh. Nggak dipikirin gitu loh. Atau mungkin cara berpikirnya si Agus tuh kayak gini deh. Yang kayaknya Agus tuh udah nggak bisa sembuh deh ya. Meski berobat di mana-mana. Jadi uang 1,7 M itu kita bagi-bagi deh ke keluarga kita masing-masing. Kan Agus kayaknya memang gak bisa sembuh ya. Aku sedih banget. Daripada nanti kebuang percuma duitnya hanya buat nyembuhin Agus yang gak bakalan bisa melihat lagi. Mending uangnya tuh dipakai buat yang lain. Biar hidup Agus sama Ayang bisa lebih enak toyang ya, bener kan ya? Kan Agus juga masih belum bisa bantuin keluarga, bantuin Uwa yang sayang sama Agus. Uangnya dipakai aja ya buat yang lain ya, biar Agus pakai BPJS aja. Kayaknya sih gitu ya cara pikirnya ya, jangan-jangan. Soalnya di VT terakhir, Agus belain istrinya dan ngomong kalau di rumah sakit itu nggak bisa gitu kalau pakai duit pribadi. Padahal kan kita bisa dapat rujukan dong kalau kita punya duit yang segede itu. Kita pasti dapat rekomendasi rumah sakit dari para suster-susternya, perawat-perawat di situ, ya kan? Masa nggak bisa sih? Masa mesti lewat jalur BPJS kalau pikirannya kayak gitu? Ya nggak sih? Ini seuzon aja, kali mungkin gitu ya. Bukan fitnah, seuzon saya, pikiran saya kayak gitu. Maaf kalau salah. Bos disiram air keras sama anak buah karena nggak terima ditegur. Oke, gue mau bahas. Yang pertama, sebelum gue mulai, ini pelaku jelas salah dan korban tidak salah. Tapi di sini gue mau sharing tentang bagaimana kita memberikan feedback supaya orang nggak tersinggung. Karena banyak orang yang, terutama karyawan junior nih, mereka ngasih feedback nggak enakan, mau kasih kritik tuh nggak enakan gitu orangnya. Tapi yang karyawan-karyawan senior justru malah ngasih feedback mungkin terlalu kasar dan sebagainya. Oke, gue mau coba, menurut gue, apa yang gue lakukan selama ini kalau mengkritik orang lain atau memberikan teguran. Gini, ada suatu framework yang gue sering pakai namanya sandwich feedback. Jadi intinya sandwich feedback ini adalah kayak bentuk burger gitu. Jadi kita mulai dari atas, tengah, bawah. Pertama atas dulu.
atasnya ini ibaratnya kita puji dulu. Oke, kita puji apa yang bagus dari karyawan ini. Setiap karyawan pasti ada sesuatu yang dia lakukan dengan baik. Contohnya, Fahri, saya senang sama kamu karena kamu itu orangnya responsif, kerja tuh cepet dan satset. Oke, itu kalimat pertama. Kedua, baru tengah-tengahnya nih, dagingnya, intinya, apa yang mau kita kritik dari dia. Kemudian kita bilang, Fahri, tapi menurut saya, kamu sama pelanggan tuh kurang ramah, kurang senyum, kurang sopan. Oke, kamu harus bisa tingkatkan lagi, supaya lebih baik, supaya pelanggan kita happy. Jadi kasih alasannya juga gitu, supaya pelanggan kita happy dan rame, banyak yang senang dan nyaman ke cafe kita. Oke, jadi kasih tegurannya dan kasih alasannya kenapa. Oke, terus kemudian terakhir nih, penutup yang paling bawahnya, roti paling bawahnya nih, paling bawahnya kita puji lagi. Jadi misalnya, oke, Fahri, etos kerja kamu sudah bagus, saya percaya kamu bisa belajar bagaimana jadi yang terbaik. Keep up the good work, terus kerja dengan baik, saya senang. Nah, itu penutupnya. Nah, jadi ya ini kalian bisa atur sendiri bagaimana tergantung kondisi masing-masing, tapi kurang lebih kerangkanya nih kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita udah tahu gimana cara negur orang, kritik orang, mau tim, atasan, bawahan, dengan cara yang baik, dan dia pun jadi senang, kita sama-sama enak. Oke, mari menjadi direktur. Simpang siur terkait uang donasi yang diberikan kepada keluarga Agus Salim, akhirnya pihak keluarga Agus Salim angkat bicara. Tak tanggung-tanggung donasi yang diperoleh sebanyak 1,5 miliar. Klarifikasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut, terutama setelah adanya dugaan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Donasi tersebut diterima oleh Agus untuk proses pengobatan matanya setelah insiden yang mengubah hidupnya. Penerimaan dana ini diawasi oleh pihak yayasan yang diwakili oleh Pratiwi Novianti. Novi mengungkapkan kekecewaannya terhadap Elmi, istri dari Agus Salim, yang dituduh telah menyelip uang donasi sebesar 500 juta. Ia merasa dibohongi karena Elmi tidak menginformasikan bahwa total dana yang terkumpul mencapai 1,5 M. Novi menjelaskan bahwa pada tanggal 3 lalu saat podcast kedua, Agus masih menggunakan BPJS untuk pengobatan. Tetapi pelayanan yang diterima tidak maksimal. Bahkan ada insiden di mana Agus berargumen dengan suster terkait perawatan yang ia terima. Sayangnya selama ini Novi mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana donasi tersebut. Ia merasa tidak dilibatkan dalam keputusan terkait pengelolaan dana, dan ketika meminta mutasi, ia menemukan transfer ratusan juta ke istri Agus dan 50 juta ke kakaknya. Agus Salim sendiri menginformasi bahwa tidak ada perjanjian formal terkait penggunaan dana tersebut. Ia menekankan bahwa keputusan untuk pergi ke Rumah Sakit Cipto tidak diiringi dengan arahan yang jelas mengenai penggunaan dana donasi. Selain itu, Agus juga mengakui bahwa ia setuju untuk membantu Wawa, meskipun hal ini tidak berhubungan langsung dengan pengobatan matanya. Di sisi lain, Elmi menambahkan bahwa awalnya mereka mengira donasi dari Novi dan Pak Densu terpisah. Agus kemudian menghubungi tim Denny Sumargo untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Klarifikasi dari keluarga Agus Salim menunjukkan kompleksitas situasi yang dihadapi terkait donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatan. Dengan berbagai pihak yang terlibat dan perbedaan informasi, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bantuan yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan awal.